Assalamualaikum teman-teman, welcome to back my channel. Kali ini materi yang akan saya sampaikan masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Di part 2 ini saya akan membahas tentang apositif, kemudian ada yang tentang verb yang jatuh setelah preposisi, ada juga materi tentang kelas kata. Teman-teman harus mengetahui beberapa materi yang akan saya sampaikan ini karena penting berkaitan tentang cara menulis dalam bahasa Inggris. Teman-teman harus paham, teman-teman harus bisa mengetahui komponen dalam sebuah kalimat, bahkan dalam sebuah cerita yang akan kita buat. Oke, saat ini materi yang pertama yaitu catatan yang pertama tentang apositif. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan materi, jangan lupa ya subscribe dan like jika materi ini bermanfaat untuk kalian dan mempermudah cara belajar kalian untuk belajar bahasa Inggris. Oke, see you. Materi yang akan saya sampaikan kali ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Di part 2 ini saya akan membahas tentang apositif. Teman-teman tahu apositif itu apa? Oke, mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian juga belum tahu ya. Jadi, catatan pertama tentang apositif. Apositif ini adalah sebuah noun yang datang sebelum atau setelah noun yang lain dan memiliki makna yang sama. Kemudian, ciri-ciri apositif yaitu adanya tanda koma. Ketika teman-teman menjumpai bacaan di sebuah karya tulis ilmiah atau di news atau di sebuah jurnal, itu terdapat bacaan koma, tapi koma tersebut tidak memiliki verb, maka namanya apositif ya. Karena ciri-ciri kedua dari apositif adalah tidak membutuhkan verb. Oke, teman-teman paham? Jika masih bingung, next ya, kita langsung ke example. Oke, example yang pertama, Rudy, the best student in the class, got an N on the exam. Jadi, Rudy, ini sebagai subjek. Nah, apositifnya adalah setelahnya. The best student in the class. Jadi, the best student ini masih menjelaskan Rudy. Yang the best student di kelas ini adalah Rudy. Kemudian, got-nya sebagai verb. Rudy, siswa yang terbaik atau siswa yang baik, siswa yang the best ya di kelasnya, kemudian got an A on the exam. Oke, teman-teman masih bingung, masih belum bisa membayangkan tentang apositif ini? Oke, di yang baris keduanya, on A on the exam, Rudy got the best student in the class. Jadi apositifnya di sini adalah kebalikan dari kalimat yang sebelumnya yang sebagai objek. Jadi an A on the exam sebagai apositif, Rudy sebagai subjek. Setelah Rudy ini dia langsung bertemu verb, yaitu verbnya adalah got. Oke. Jika masih bingung, next ya, kita ke example yang kedua. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Valentine's Day, jadi hari Valentine ini adalah sebagai subjek, Februari tanggal 14 ini masih menjelaskan Valentine Day sebagai apositif. Kemudian langsung is sebagai verb, noun-nya ini, objeknya ini adalah a special holiday for sweethearts. Oke, masih bingung juga? Next ya, ke example number 3. Henry Adams, born in Boston, become famous as a historian and novelist. Nah, di sini Henry Adams-nya itu adalah sebagai subjek, ada born in Boston sebagai apositif. Jadi
Henry Adam lahir di Boston. Siapa sih yang lahir di Boston ini? Berarti kan Henry Adam. Apositifnya ini menjelaskan noun atau menjelaskan subjek, yaitu Henry Adam. Kemudian setelahnya langsung verb, become famous as a historian and novelist. Oke, udah clear ya, udah jelas ya. Di sini ada latihan dari 1 sampai 5. Jika teman-teman memang benar-benar bisa memahami materi yang saya sampaikan, tandanya teman-teman bisa mengerjakan latihan menulis yang nomor 1 sampai 5 ini. Jadi di sini latihan menulisnya bertuliskan bahasa Indonesia. Tugas teman-teman adalah menerjemahkan kalimat tersebut terlebih dahulu, kemudian baru teman-teman mengidentifikasi di mana letak apositif di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika teman-teman paham, kemudian teman-teman mengerjakan soal tersebut, silahkan bisa kirim ke komentar, ke kolom komentar jika ingin di feedback oleh saya. Oke ya. Next, di sini saya akan menyampaikan materi ke catatan yang kedua. Catatan kedua ini mengenai verb. Jadi verb yang jatuh setelah preposisi. Di antaranya yaitu ada in, on, at, from, by, of, ada lagi for, ada lagi after, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencari tahu tentang preposisi itu ada berapa banyak. Nah, di sini jadi verb yang jatuh setelah preposisi ini harus ditulis verb ing. Masih bingung? Oke ya, di sini ada contoh nih. Example number 4. Tia's home is in this building. Coba perhatikan teman-teman di kalimat example nomor 4 ini, mana preposisi, kemudian mana yang verb ing. Oke, udah jelas ya. Di sini preposisinya adalah in, kemudian verb ingnya adalah building. Building ini verb aslinya dari kata build, digerankan atau di verb ingkan menjadi building. Oke, paham ya? Next, kalau masih bingung, perhatikan di example yang nomor 5. You can solve this problem by using a calculator. You can solve, jadi kamu bisa mengatasi masalah ini dengan menggunakan sebuah kalkulator. Coba perhatikan preposisi yang mana, kemudian verb ing-nya yang mana. Oke, betul sekali. Preposisinya di sini adalah sebagai by, kemudian gerund atau verb ing-nya adalah using. Using ini berasal dari kata use sebagai verb asli, kemudian digerundkan maka menjadi using. Oke, next. Biar teman-teman paham dan memiliki gambaran untuk mengerjakan latihan soal berikutnya, perhatikan dengan baik example yang nomor 6 ini. Oke. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Jadi teman-teman coba mengidentifikasi kalimat tersebut, mana yang terdapat preposisi, mana yang terdapat gerund atau verb ing. Di sini ada dua preposisi, yaitu at dan with. Perhatikan yang with. With ini preposition, setelahnya apa? The most. Berarti benar atau salah? Bukan ya, karena yang digerundkan itu adalah harus verb asli. Coba perhatikan yang sebelumnya. Di sini ada at. At sebagai preposisi, kemudian setelahnya ada building.
Oke, benar ya. Maka preposisi diikuti dengan verb ing. Dari kata build menjadi building. Oke, next. Di sini ada latihan. Latihan ini sama seperti latihan-latihan sebelumnya. Teman-teman mengidentifikasi manakah preposisi yang benar kemudian diikuti verb ing. Jika preposisi itu atau verbnya yang salah, maka harus jawabannya i atau incorrect. Jadi di latihan ini teman-teman mengidentifikasi mana yang correct, mana yang incorrect. Oke, caranya lihat dari kalimat tersebut mana preposisi. Nomor 1, Sam began to look for a job after completing his master degree in engineering. Di sini ada 4 ya, ada 4 preposisi, ada to, kemudian ada for, kemudian ada after, setelahnya ada in. Mana kalimat tersebut yang menyatakan preposisi diikuti dengan verb ing. Dari 1 sampai 5, teman-teman bisa mengerjakan soal tersebut dan berikan jawabannya incorrect atau correct. Oke ya, clear? Oke, jika sudah, kita next ke catatan berikutnya. Catatan yang ketiga mengenai kelas kata. Teman-teman rasanya tidak asing sekali ya mendengar kelas kata ini. Kelas kata ini sebenarnya udah sering kali diajarkan dari kita sekolah dasar ya, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, sekolah atas, perkuliahan, dan sampai setelahnya pun pasti tidak asing mendengar kelas kata. Di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai kelas kata. Di catatan ketiga, kelas kata ini terdapat 4 yang akan saya sampaikan, yaitu terdiri dari noun, verb, adjective, dan adverb. Noun ini adalah kata benda, kemudian verb kata kerja, adjective adalah kata sifat, dan adverb merupakan kata keterangan. Oke, udah paham pengertian dari kelas kata ini? Jika sudah, langsung kita ke example 7 ya. Example 7. Jono, richness, enrich, rich, richly, themselves with a business. Untuk bisa mengidentifikasi kata yang benar di dalam kalimat tersebut, teman-teman harus bisa mengartikan setiap katanya, setiap word. Coba kita mengidentifikasi dulu, kita artikan dulu. Jono, richness ini adalah sebagai noun, yaitu artinya kekayaan. Kemudian enrich ini sebagai verb, artinya memperkaya. Kemudian rich ini adalah adjective yang artinya kaya, dan richly yang artinya dengan kaya. Richly ini adalah adverb. Coba teman-teman sambungkan kelas kata tersebut ke dalam kalimat. Cocokkan mana yang benar. Coba ya. Yang pertama dari richness. Jono, kekayaan diri dengan sebuah bisnis. Apakah cocok? Nggak cocok ya. Oke, lanjut kelas kata yang kedua. Jono, enrich atau memperkaya. Jono memperkaya diri dengan sebuah bisnis. Oke, udah menemukan? Ya, jelas ya. Jadi di situ dalam kalimat tersebut membutuhkan verb memperkaya. Oke, selanjutnya di sini ada rich. Coba kita cocokkan kembali. Jono kaya diri dengan sebuah bisnis. Enggak banget ya. Enggak cocok banget ya. Oke, lanjut.
Jono dengan kaya diri dengan sebuah bisnis. Jono dengan kaya, kayaknya wagu banget gak sih? Kata-katanya kurang pas, kurang cocok ya. Di telinga ini rasa ada yang mengganjal gitu. Oke, jadi yang benar ini adalah enrich atau memperkaya. Di dalam kalimat tersebut belum ada verb. Teman-teman harus meletakkan verb dalam example nomor 7. Oke, jadi di sini adalah yang benar, Jono enrich themselves with a business. Oke ya. Ya. Oke, next. The example number 8. Darkness, darken, dark, darkly, night, make, quiet, circumstances. Bla bla bla, malam membuat keadaan sunyi. Agar teman-teman mempermudah untuk mengidentifikasi kalimat tersebut membutuhkan noun atau verb atau adjective atau adverb, maka teman-teman harus bisa mengartikan kalimat tersebut. Di sini yang pertama, darkness. Darkness ini sebagai noun, artinya kegelapan. Kemudian darken, artinya menggelapkan sebagai verb. Dark ini adalah adjective, artinya gelap. Kemudian darkly sebagai adverb, artinya dengan gelap. Coba yang benar yang mana? Oke, di sini membutuhkan noun ya, karena di sini membutuhkan adjective. Sorry ya. Oke, jadi yang benar adalah dark. Dark night make quiet circumstances. Gelap malam membuat keadaan sunyi. Oke, clear teman-teman? That's right. Next ya. Oke, example yang terakhir yaitu example number 9. Sadness, sudden, sad, sadly, which is experienced by Kiki's first time. Artinya, bla 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 yang dialami oleh Kiki adalah pertama kali. Coba perhatikan di situ ada conjunction. Kemudian ada verbnya 2. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan materi tentang conjunction. Ingat bahwa ada satu conjunction harus memiliki 2 verb. Berarti di kalimat tersebut sudah lengkap ya, hanya saja membutuhkan subjek. Oke, kita perhatikan untuk kelas kata dan harus mengartikan dulu ya. Sadness ini artinya kesedihan sebagai noun. Kemudian sadden ini adalah menyedihkan sebagai verb. Kemudian sad adalah sedih sebagai adjective. Kemudian sadly sebagai adverb yang artinya dengan sedih. Mana yang cocok coba untuk teman-teman perhatikan. Oke, berarti di sini di example nomor 9 ini membutuhkan noun atau membutuhkan subjek ya. Udah jelas, berarti jawabannya adalah sadness. Sadness which is experienced by Kiki as first time. Kesedihan yang dialami oleh Kiki adalah pertama kali. Oke, clear? Yaps, good. Latihan menulis nomor 3 ya. Ini adalah latihan terakhir. Teman-teman dapat memahami dari example 1 sampai example 3. Jika teman-teman udah paham, jika teman-teman udah bisa untuk mengategorikan bahwa itu adalah sebagai noun, verb, adjective, adverb, maka teman-teman akan bisa mengerjakan latihan menulis yang ketiga ini. Ada 7 soal. Oke, soal yang pertama itu artinya kekuatan. Soal yang kedua artinya peraturan. Soal yang ketiga yaitu lambat. Soal yang keempat yaitu kecepatan. Soal kelima itu kedalaman. Soal yang keenam yaitu ketebalan. Soal yang terakhir adalah kelembutan. Jadi teman-teman harus mengartikan terlebih dahulu kata tersebut dari 1 sampai 7. Oke, jika teman-teman belum paham latihan ini maksudnya gimana, saya akan memberikan
contoh pembahasan yang nomor 1 ya, kekuatan. Jadi kekuatan di sini nounnya di kelas kata kekuatan, noun ini adalah strength. Kemudian kekuatan dari kata kekuatan ini verbnya adalah strengthen. Kemudian adjektifnya adalah strong, adverbnya adalah strongly. Oke, udah jelas? Teman-teman hanya mengklasifikasikan, hanya mengartikan, hanya membuat bagan kategori noun, verb, adjective, dan adverb. Oke ya, teman-teman bisa melanjutkan latihan menulis yang ketiga ini dari nomor 2 sampai 7. Silahkan kerjakan. Jika teman-teman mampu, berarti tandanya teman-teman bisa mengerjakan soal tersebut. Berarti tandanya teman-teman memahami materi yang saya sampaikan. Oke. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.